Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Rut pasal yang kedua, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Tadi ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku? Padahal aku ini seorang asing." Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Tuhan rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Renungan hari ini berjudul Perbuatan Baik, ditulis oleh Alison Kieda. Berbulan-bulan setelah mengalami keguguran, Valerie memutuskan untuk menjual barang-barang yang dimilikinya. Gerald, seorang tetangga jauh yang bekerja sebagai pengrajin, dengan penuh semangat membeli tempat tidur bayi yang dijual oleh Valerie. Selama di sana, istri Gerald mengetahui tentang kehilangan yang dialami Valerie. Lalu setelah mendengar situasi Valerie dalam perjalanan pulang, Gerald pun memutuskan untuk membuat sebuah kenang-kenangan kerajinan dari tempat tidur bayi tersebut. Seminggu kemudian, dengan berlinang air mata, ia mempersembahkan sebuah bangku yang indah kepada Valerie. "Ada banyak orang baik di luar sana, dan inilah buktinya," tutur Valerie. Seperti Valerie, Naomi dan menantu perempuannya Ruth juga mengalami kehilangan yang tragis. Suami Naomi dan kedua putranya telah meninggal dunia, dan kini mereka berdua tidak memiliki ahli waris dan juga tidak ada yang menafkahi mereka. Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ke ayat yang kelima. Pada saat itulah Boas hadir. Ketika Rut pergi ke ladang untuk memungut bulir-bulir jelai, Boas sang pemilik ladang bertanya tentang Rut. Dan setelah mengetahui siapa Rut, Boas pun bersikap baik kepadanya. Rut yang kagum bertanya kepada Boas, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu?" Lalu Boas menjawab,
telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Boas kemudian menikahi Rut dan menafkahi Naomi. Pasal yang keempat. Melalui pernikahan mereka lahirlah leluhur dari Daud, yang juga leluhur Yesus. Sebagaimana Allah memakai Geralt dan Boas untuk mengubahkan duka cita seseorang, Dia pun sanggup bekerja melalui diri kita untuk menunjukkan kebaikan dan empati kepada orang-orang yang sedang menderita. Sahabat ODB, kapan Anda pernah menjadi pihak yang menunjukkan kebaikan? Lalu kapan Anda pernah menjadi penerima kebaikan orang lain? Apa hasil dari perbuatan tersebut? Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengaruniakan putramu untuk menebusku dalam kebaikan teragung yang pernah ada. Amin. Serahkan bebanmu padanya, ya yang pedulikan, ya akan memeliharamu tak bergoyah, sandaranmu teguh, ya Tuhan penyayang. Serahkan bebanmu padanya, ya yang pedulikan, ya akan memeliharamu tak bergoyah, sandaranmu teguh, ya Tuhan penyayang. Serahkan bebanmu